I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Peraturan BPOM telah mengatur pedoman cara pembuatan obat yang baik agar produk yang sampai kepada konsumen tetap konsisten terjamin mutunya. Semua aspek telah diatur, salah satunya peralatan. Pertama, prinsip. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat, agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch, dan untuk memudahkan pembersihan serta pemeliharaan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Selanjutnya, desain dan konstruksi. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal atau produk tidak boleh menimbulkan reaksi adisi atau absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian di luar batas yang ditentukan. Begitupun bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus seperti pelumas dan pendingin tidak boleh bersentuhan dengan bahan. Peralatan pencucian dan pembersihan hendaklah dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Peralatan produksi yang digunakan hendaklah tidak berakibat buruk pada produk. Semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan yang mudah terbakar hendaklah ditempatkan khusus dan dilengkapi dengan perlengkapan elektris yang kedap eksplosi serta dibumikan dengan benar. Apa aja sih perlengkapannya? Tombol tekan kedap eksplosi, unit lampu tubular rata langit-langit kedap eksplosi, tombol pengendalian, serta panel pengendali komando kedap eksplosi. Berikut sistem pembumian untuk penanganan pelarut mudah terbakar volume kecil. Selanjutnya, setiap tempat produksi hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang ketelitian yang tepat. Sebelum mengukur dan menimbang, hendaklah dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu dengan metode yang ditetapkan. Selanjutnya, setiap penggunaan filter cairan untuk produksi tidak boleh melepaskan serat ke dalam produk. Filter yang mengandung asbes tidak boleh digunakan. Pipa air suling, air deionisasi, dan bila perlu, pipa air lain untuk produksi hendaklah disanitasi sesuai prosedur tertulis. Selanjutnya, pemasangan dan penempatan. Peralatan hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah resiko kesalahan atau kontaminasi. Peralatan satu dengan yang lain hendaklah ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindarkan kesesakan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan dan ketercampuran produk. Semua sabuk, belt, dan puli mekanis terbuka hendaklah dilengkapi dengan pengaman. Air, uap, dan udara bertekanan atau vakum, serta saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada tiap tahap proses. Pipa hendaklah diberi penandaan yang jelas untuk menunjukkan isi dan arah aliran. Peralatan utama hendaklah diberi tanda dengan nomor identitas yang jelas. Nomor ini dicantumkan di dalam semua perintah dan catatan batch untuk menunjukkan unit atau peralatan yang digunakan pada pembuatan batch tersebut, kecuali bila peralatan tersebut hanya digunakan untuk satu jenis produk saja. Peralatan yang rusak, jika memungkinkan, hendaklah dikeluarkan dari area produksi dan pengawasan mutu atau setidaknya diberi penandaan yang jelas. Selanjutnya, pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan, peralatan hendaklah dibersihkan, baik bagian luar maupun bagian dalam, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih.
Setiap kali sebelum dipakai, kebersihannya diperiksa untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya telah dihilangkan. Metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Udara bertekanan dan sikat hendaklah digunakan dengan hati-hati dan bila mungkin dihindarkan karena menambah risiko kontaminasi produk. Pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan dan penyimpanan bahan pembersih hendaklah dilaksanakan dengan ruangan yang terpisah dari ruangan pengolahan. Selanjutnya, produk tertulis yang cukup rinci untuk pembersihan dan sanitasi peralatan serta wadah yang digunakan dalam pembuatan obat hendaklah dibuat, divalidasi, dan ditaati. Baiklah, yang terakhir yaitu pemeliharaan. Peralatan hendaklah dipelihara sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian produk. Pemeliharaan tidak boleh menimbulkan risiko terhadap mutu produk. Bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia lain seperti cairan alat penguji suhu hendaklah dievaluasi dan disetujui dengan proses formal. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemakaian suatu peralatan utama hendaklah dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor setiap batch atau lot yang diolah dengan alat tersebut. Selanjutnya, setiap peralatan dan alat bantu hendaklah dibersihkan, disimpan, dan bila perlu disanitasi dan didesterilisasi untuk mencegah kontaminasi atau sisa bahan dari proses sebelumnya yang akan mempengaruhi mutu produk. Peralatan umum atau tidak dikhususkan hendaklah dibersihkan setelah digunakan. Yang terakhir, buku log untuk peralatan utama dan krisis hendaklah dibuat untuk pencatatan validasi pembersihan. Terima kasih.